Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Sania dengan NIM 858183682, mahasiswi S1 PGSD Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Nur Ernawati dengan NIM 858183708, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Nisfu Laila Miftahul Husna, NIM 859682175, mahasiswa UT S1 PGSD. Pada video kali ini kami akan melakukan praktikum tentang gerak seismonasti, niktinasi, dan gerak geotropisme. Kita akan mengamati gerak seismonasti dan gerak niktinasi pada tanaman putri malu dan mengamati gerak geotropisme pada tumbuhan kacang merah. Ayo ikuti video kita. Praktikum pertama mengamati gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Pada percobaan ini akan dilakukan 3 jenis sentuhan, yaitu sentuhan halus, sedang, dan kasar. Pada sentuhan halus, daun putri malu hanya menutup sebagian dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Pada sentuhan sedang, daun menutup secara sempurna dengan waktu yang lebih cepat. Sedangkan pada sentuhan kasar, daun menutup secara sempurna dengan waktu yang paling cepat dibanding dengan yang lain. Selanjutnya mengamati gerak niktinasi pada tanaman putri malu. Pada percobaan ini digunakan 2 tanaman putri malu dengan perlakuan berbeda. Tanaman pertama diletakkan di tempat terang dan terbuka, sedangkan tanaman kedua akan ditutup menggunakan kaleng bekas sehingga tidak mendapatkan cahaya. Dan kita akan menunggu selama 30 menit. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman yang berada di tempat terang tetap memiliki daun yang terbuka dan segar. Sedangkan tanaman yang ditutup dengan kaleng bekas mengalami perubahan, di mana daunnya menjadi sedikit menutup dan tampak agak layu. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Praktikum ketiga yaitu pengamatan gerak geotropisme pada tumbuhan kacang merah. Pada hari pertama, tanaman kacang merah diletakkan dalam 2 polybag dengan posisi berbeda, yaitu posisi vertikal dan posisi horizontal. Kemudian dibiarkan pada tempat terbuka dan akan diamati selama 7 hari. Pada hari kedua, tanaman masih menunjukkan pertumbuhan normal, baik pada pot yang diletakkan secara vertikal maupun horizontal. Belum terlihat adanya perubahan arah pertumbuhan yang jelas. Pada hari ketiga, tanaman masih tumbuh seperti biasa. Arah pertumbuhan batang masih mengikuti posisi awal dan belum menunjukkan adanya respon terhadap pengaruh gravitasi. Pada hari keempat, kondisi tanaman masih relatif sama seperti hari sebelumnya. Memasuki hari kelima, mulai terlihat adanya perubahan pada tanaman yang diletakkan secara horizontal. Batang tanaman mulai mengalami pembelokan sedikit ke arah atas sebagai respon terhadap gaya gravitasi. Pada hari ke-6, pembelokan batang semakin jelas terlihat. Tanaman yang semula tumbuh mendatar mulai menyesuaikan arah pertumbuhannya menuju ke atas dan daunnya sudah bertambah banyak. Pada hari ke-7, pembelokan batang terlihat semakin nyata. Tanaman pada posisi horizontal telah tumbuh membengkok ke arah atas dan tanaman pada posisi vertikal tetap tumbuh lurus ke atas.